Para sahabat nadi yang terberkati, selamat berjumpa. Semoga semua tetap sehat dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Pada hari ini, Nutrisi Rohani dan Edukasi mempersembahkan edukasi rohani bagi para sahabat nadi yang terberkati dengan tema yang secara khusus diangkat dari hukum gereja tentang efek yuridis sakramen baptis. Bersama saya, Pastor Imade Markusuma. Pertama-tama mari kita melihat apa itu sakramen baptis. Referensi kita adalah KHK 1983, Kanon 849, yang mengatur tentang sakramen baptis. Dijelaskan demikian, baptis, gerbang sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidak-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, serta digabungkan dengan gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan. Hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan. Para sahabat yang terberkati, saudara-saudari yang terkasih, simpelnya baptis menjadi pintu bagi seseorang untuk menerima sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Dan baptis itu diperlukan untuk mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Entah baptis itu diterima secara nyata, sebagaimana kita lihat ini, Paus Benediktus ke-16 membaptis seorang bayi yang sedang digendong oleh sang ibu. Itu diterima secara nyata. Atau setidak-tidaknya dalam kerinduan. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan permintaan untuk membaptis seseorang, tetapi almarhum itu dalam kondisi menderita COVID. Jadi saya minta Satgas COVID untuk melayani beliau. Namun dalam perjalanan, masih di jalan tol, baru membayar keluar dari gerbang tol, ternyata sudah ada berita yang bersangkutan telah berpulang, sehingga tidak sempat menerima sakramen baptis. Nah, ia menerima baptis rindu. Karena dengan baptis itu, manusia dibebaskan dari dosa dan dilahirkan sebagai anak-anak Allah, lalu digabungkan dalam gereja, sehingga menjadi anggota gereja. Dan dengan baptis, seseorang diberikan materai tak terhapuskan. Ini yang disebut materai indelabilis, tak terhapuskan. Sekali orang dibaptis menjadi anggota gereja, sampai akhir hayatnya dia tetap menjadi anggota gereja. Sekalipun dia meninggalkan de facto gereja Katolik, tetapi baptisnya tak terhapuskan. Dan itu hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh, sebagaimana kita lihat ini dalam gambar ini. Paus Benediktus menuangkan air ke dahi anak tersebut dengan disertai rumus kata-kata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Lalu dijawab, "Amin." Setelah menerima sakramen baptis, ada efeknya secara yuridis. Selain tadi kita melihat efek teologisnya, seseorang dibebaskan dari dosa, termasuk dosa asalnya, ada efek yuridis yang timbul dari sakramen baptis. Pertama, seseorang menjadi anggota gereja. Kalau mau menjadi anggota gereja, terimalah baptis. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya saya supaya bisa menjadi anggota gereja, terimalah sakramen baptis. Tentu dengan prosedurnya ada persiapan, apalagi kalau baptis dewasa. Ada yang namanya masa katekumenat. Dengan menerima baptis, seseorang masuk dalam persekutuan, atau yang disebut dengan komunio, dengan semua anggota gereja. Bisa penuh, bisa juga tidak penuh. Tergantung kalau dia mengalami persekutuan penuh, kalau menerima credo atau syahadat iman, kemudian ketujuh sakramen, dan adanya pemerintahan gerejawi. Itu diatur dalam Kanon 205. Ini menjadi syarat dasar untuk mengalami persekutuan penuh atau komunio secara total dengan gereja Katolik. Dia orang yang dibaptis masuk dalam persekutuan dengan gereja Kristus, tetapi penuh atau tidak persekutuannya dengan gereja Katolik tergantung tiga unsur ini: menerima, mengakui credo, sakramen-sakramen, dan pemerintahan gerejawi, atau adanya hierarki dalam gereja. Kemudian,
Dia menjadi anggota umat Allah sesuai dengan status kanoniknya sebagai umat awam beriman Kristiani, yang disebut istilahnya ini umat pada umumnya, atau menjadi sebuah anggota dari sebuah tarekat, ya, misalnya tarekat CCM, MSC, Yesuit, atau di biara perempuan misalkan di tarekat SJMJ, atau di tarekat RMI atau CB, Ursulin, dan seterusnya. Atau menjadi seorang klerikus, contohnya seperti saya, menjadi imam diosesan Keuskupan Agung Makassar, atau menjadi imam religius di tarekat hidup bakti yang lain, seperti misalkan yang di Claretian atau SVD dan seterusnya, itu menjadi klerikus di satu tarekat atau serikat. Kemudian, orang yang dibaptis mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus, berpartisipasi untuk melaksanakan tugas menguduskan, yang disebut munus sanctificandi, tugas mengajar, disebut munus docendi, dan juga tugas memimpin, atau yang disebut munus regendi. Ini diatur dalam kanon 204. Yang kedua, dengan menjadi anggota gereja, seseorang menjadi subjek hak dan kewajiban, atau yang disebut sebagai persona, karena ia mempunyai status hukum dalam gereja. Jadi kalau mau memperoleh hak dan kewajiban dalam gereja, terimalah sakramen baptis. Dan ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak secara penuh. Pertama, tetap dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Jadi kalau yang meninggalkan gereja, ya berarti dia tidak dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Sekalipun baptisnya tetap melekat, tak terhapuskan. Kemudian tidak kena sanksi kanonik. Contohnya, sebagai imam misalkan tidak kena suspensi. Jadi dapat menggunakan haknya kalau dia bebas dari sanksi kanonik. Contoh hak misalkan kita lihat, hanya orang yang telah dibaptis dan tidak dilarang oleh hukum, misalkan tidak berdosa berat, diizinkan. Dengan bahasa yuridisnya disebut berhak menerima komuni kudus. Nah, itu diatur dalam kanon 912 atau kanon 842. Terkait dengan syarat dasar untuk menerima sakramen, termasuk menerima sakramen Ekaristi, itu orang harus dibaptis. Kemudian, berhak menerima sakramen perkawinan. Hanya orang yang dibaptis yang menerima sakramen perkawinan. Kalau pernikahan 2 orang misalkan tidak dibaptis, itu non-sakramental. Atau salah seorang yang tidak dibaptis, maka perkawinan itu adalah perkawinan non-sakramental. Kemudian berhak mendapatkan pelayanan pemakaman secara gerejawi. Itu diatur dalam kanon 1176. Dan masih banyak hak-hak lain yang bisa dinikmati, diperoleh oleh orang yang dibaptis dan dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik dan tidak terkena sanksi kanonik. Kemudian contoh kewajiban. Orang yang dibaptis juga selain menerima hak juga punya kewajiban. Misalkan melakukan pewartaan atau karya evangelisasi, diatur dalam kanon 211. Wajib patuh pada pengajaran pimpinan gereja terkait iman dan moral, itu diatur dalam kanon 212. Kemudian wajib membantu pemenuhan kebutuhan gereja untuk peribadatan, yang disebut kultus, karya kerasulan, dan karya karitatif, serta kebutuhan hidup para pelayan gereja. Ini diatur dalam kanon 222. Ya. Contoh konkret ini misalkan di Jawa pada umumnya, Caos Dahar Romo itu sebagai wujud dukungan dan pemenuhan kewajiban umat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan para pelayan. Para Romo atau pastor di Jawa itu disediakan oleh umat menunya sehari-hari melalui Caos Dahar Romo. Itu wujud pemenuhan kewajiban umat untuk mendukung kesejahteraan para pelayan gereja. Yang ketiga, orang-orang yang dibaptis terikat aturan dan norma hukum gereja. Maka ia wajib mematuhi undang-undang yang semata-mata gerejawi. Itu diatur dalam kanon 11. Contohnya, wajib mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau pesta wajib lainnya. Kalau tidak, berarti melanggar kewajibannya. Itu diatur dalam kanon 1247. Kemudian wajib berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Ini kanon diatur dalam kanon 1251, khususnya untuk yang berumur 18 sampai 60 tahun. Itu diatur dalam kanon 1252. Kemudian, seorang yang dibaptis juga wajib melakukan perdobatan secara khusus selama 40 hari pada masa Prapaskah. Diatur dalam kanon 1250. Wajib menggunakan tata cara nikah menurut gereja Katolik, atau yang disebut forma kanonika, yang diatur dalam kanon 1108, dalam merayakan perkawinan. Karena perkawinan diatur baik oleh hukum ilahi
maupun oleh hukum kanonik, dan untuk efek tertentu juga oleh hukum sipil. Dan masih banyak kewajiban lain tentu yang harus dipenuhi, yang berasal dari norma atau aturan yang semata-mata gerejawi. Maka orang yang dibaptis wajib memenuhi norma-norma ini dan melaksanakannya dengan konsekuen dan konsisten. Para sahabat yang terberkati, demikian yang dapat saya bagikan terkait dengan efek yuridis sakramen baptis di tengah gereja Katolik dan juga mengikat orang-orang yang sudah dibaptis yang dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik dan tidak kena sanksi kanonik. Salam sehat, salam nadi, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.